Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita coba menguraikan seketika tentang kajian kita masalah zikir yang lah ditunjukkan di guru kita. Bahasanya sebenarnya Bapak dan Ibu sesuai jawaban lah diuraikan pada hari-hari sebelumnya dan juga ditambah dengan uraian-uraian dari guru-guru kita. Harus kita pahami yang pertama, Allah itu adalah zat yang zahir. Allah adalah zat yang zahir, yang nyata. Memang kok boleh kita analisa juta Bapak dan Ibu, tapi coba kita tindak monuang, kita renungkan dengan menghidupkan kalbu kita, insya Allah akan timbul pemahaman. Kalau Allah sendiri langsung huwal awalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batinu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi Allah itu zat yang zahir, yang nyata. Berarti yang tersembunyi adalah diri kita. Di kona uraian kita sebelumnya, lillah milik Allah, lahu Allah yang ngatur, huwallah inyunya sabulnya. Yang diri kita masih tersembunyi. Itulah makanya dituntut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Analisanya sekitar Bapak dan Ibu. Mungkin dalam angan-angan kita, dalam bayangan akal pemikiran kita, Allah itu adalah ghaib. Allah itu adalah ghaib. Bahkan mungkin ada yang berpendapat Allah itu tidak ada. Tapi di kita umat Islam banyak berprinsip Allah itu adalah ghaib. Kalau ghaib masih dalam imajinasi, masih dalam akal pemikiran kita. Tapi Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid, dunia itu bukan ghaib, tapi zahir. Dengan kezahiran itu disifati dengan sifat kemahaghaiban, karena sulit untuk mengungkapkan. Cara menyatukannya. Cara menyatukannya, Allah adalah zat yang maha nyata. Kita nyatukan, kita turunkan pemahamannya seketika dulu. Jangan beranggapan kita Allah itu nyatu, bisa dinyatukan, tapi bisa dikakuan, bisa dikecualian. Bukan itu maksudnya. Tapi di mana punya Allah itu? Di dalam diri kita. Ketika malaikat Jibril meminta izin kepada Rasulullah, Abu Bakar memberitahu kepada Rasulullah, coba itu nanya dan jawab. Ada apa Rasulullah? Oh ya. Tidak itu kau jawab. Malah dikatakan Rasulullah, engkau kan pesuruh Allah. Ya, sementara dan ambuku adalah kenyataan Allah. Kepada Rasulullah. Kita bangun ke diri kita Bapak dan Ibu. Kita kini masih bisa kita berjalan ke surau, masih bisa kita mendengar, masih bisa kita mencari
masih bisa kita mengejek, kasadonya masih bisa. Apapun masih bisa kita lakukan. Tapi bisanya awak itu ada yang menyebabkan awak bisa mendongak, bisa berbicara, bisa mencolek, bisa berbuat segala macamnya. Karena jantung awak masih berdetak. Itulah nyatanya Allah dalam diri awak. Ada memang bisa nyotahan penglihatannya bija malam atau bisa nyopokan telinga, bisa nyotahan untuk berbicara, nyotahan untuk menggaris, bahkan nafas yang turun naik bisa ditahan. Bahkan orang yang sedang koma pun tidak bisa mengalai, tapi di situ jantungnya masih bergetar, jantungnya masih menggaris. Nafas yang kecewa sulit ditahan, bisa ditahan, bisa diperkencang, bisa dipelambe, bisa ditahan walaupun sesaat. Tapi coba, bisakah kita mempercepat gerakan jantung kita? Bisakah kita mempelambe gerakannya? Bisakah kita menahan, menghentikan getaran jantung itu? Situlah letaknya dunia Allah. Tidak ada kuasa awak lain kecuali kuasa Allah. Ibaratkan lampu ku Bapak dan Ibu, ini bisa bercahaya karena ada arus yang mengalir di situ. Kipas angin bisa putar karena ada arus. Mik bisa berbunyi karena ada arus. Ketika tidak ada arus yang mengalir di situ, walaupun rogo mik maha, kipas anginnya rancak, lampunya gagah, percuma, tidak ada guna sama sekali. Maka ketika kita bangun ke diri kita, walaupun zahiriyah kita masih gagah, masih lengkap kasadonya, tidak ada guna kita bisa punya mata, kita punya telinga, punya lidah, punya lengkap seluruh tubuh. Tidak ada guna sama sekali ketika jantung awak lah mulai berhenti. Maka sebenarnya kita kok bisa hidup karena dihidupkan oleh Allah. Bisa mencolek, tidak kita yang melihat, tapi sebenarnya ada Allah. Tidak bisa kita berbicara, tapi karena ada Allah. Begitu seterusnya. Di adunya Allah, di nyatonya Allah, itulah maka bisa kita berbuat. Ketika itu kita coba analisa lah, dapat suatu pemahaman bahwa sudah ada dan awak termasuk jolimu awak tidak ada, bahkan di hidup awak Allah mempunyai. Selagi masih ada konflik di diri awak tentang keberadaan kenyataan Allah dalam diri awak, apa konfliknya? Awak masih merasa awak juga baru yang tahu, masih merasa awak juga baru yang bisa mencolek mendongak, masih awak juga baru yang berbuat. Itu masih ada konflik di dalam diri kita. Ketika konflik itu masih ada, akan menimbulkan keraguan dan berbagai macam pertanyaan di dalam diri kita. Tetapi kalau konflik, keraguan-keraguan itu sudah mulai hilang, sudah bisa memahami bahwa Allah itu yang nyatu di dalam diri kita, ketika itulah awak mulai berzikir. Situlah mulainya berzikir. Maka kalbu atau jantung secara jasmani yang disebut itu, yang berdetak itu, yang bergetar itu, disitulah titik pandang kita,
Disitulah pusaan pengona kita, disitulah di pusaan perhatian kita, sehingga mengatunya di situ hendaknya kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika bisa kita pahami Allah nyata dalam diri kita, kenyataan Allah itulah bergetar, lah kita colek, lah kita dongak, lah berbicara di dalam. Kenyataan Allah itu makin jaleh, makin jaleh, makin jaleh. Duduk paham di situ, maka Allah akan angkat zikir yang kita lakukan itu. Kalimat Allah yang berkumandang di kalbu kita. Setiap getaran jantung yang berbunyi, hilang keakuan diri kita, maka di situ Allah angkat zikir kita. Tibalah kita di hakikat zikir. Apa itu hakikat zikir? Hakikat daripada zikir bukan menyebut asmanya, bukan memanggil-manggil namanya, tapi hakikat zikir itu sebenarnya Allah lah ingin kita, maka ingin pula kita oleh Allah untuk jaga kemampuan menyebut asmanya, maka ketika itu semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilang keakuan kita, hilanglah nambah zikir, maka gantinya yang dizikirkan zikir yang dizikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandang yang dipandangkan oleh Allah, rasa akan muncul dalam berzikir. Di hakikat zikir, Allah ingin ke diri kita, sehingga dia Allah ingin ke diri kita, awal menjadi hudur kalbu kita kepada Allah. Dengan hudurnya kalbu kita kepada Allah, maka disitulah Allah bukakan hidayah untuk kita. Maka sebelum Allah ingin ke kita, itulah yang berusaha untuk lebih banyak mengingatinya. Awal-awalnya usaha kita. Baru itu, kalau ada masuknya kita itu dipilih, dan ada kalanya kita tuh harus memilih. Orang yang dipilih oleh Allah tanpa nyoba usaha, inilah bisa menyebut dengan sendirinya. Orang yang harus memilih, maka nyoba usaha mencari pembimbing agar kalbunya itu bisa hidup. Itulah makanya menemui seorang guru yang mursyid untuk membuka kunci supaya dia bisa mengingat Allah. Istiqomah di situ, Allah pun ingin sehingga membunuh di Allah. Maka hasil daripada zikir yang dizikirkan itu Bapak dan Ibu, Allah akan ajak taubat. Apa itu taubat? Timbul penyesalan yang luar biasa di diri kita atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang ingin di Allah basuh kita adalah orang yang kumuh, diri yang berdosa, selalu bergelimang dengan dosa. Dengan inginnya segala dosa dan kesalahan itu muncul pengakuan bahwa Allah adalah zat yang kumuh, sementara akan menghadap kepada zat yang maha suci. Disitulah kalimat istighfar terucap. Itu hasil daripada zikrullah. Yang kedua yang akan diajari oleh Allah adalah inabah. Zikir yang dizikirkan oleh Allah akan diajari inabah. Orang yang taubat dari sekalian dosa, ungkapannya adalah istighfar. Tetapi yang inabah bukan taubatnya dari segala dosa yang pernah nyuka buat, tapi taubatnya orang yang inabah, yang kembali kepada Allah itu ingin menganggap suatu dosa dan kesalahan yang sangat besar ketika ingin lalai daripada mainnya Allah Subhanahu wa taala.
Bukan lagi astagfirullah yang terucap, tapi di balik istighfar yang ini ucapkan itu hanya nerayan ayat mata. Itulah inabah. Semakin banyak lalai, timbul pengakuan, akhirnya menyorah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada posisi nol, itulah inabah. Awal adalah orang yang lalai, itulah yang dibukakan oleh Allah, akan menjadi bahan renungan kita dari pagi sampai sore barawan ini. Begitu seterusnya, itulah yang dipopulasikan. Tapi syaratnya amalkan kaji yang diambil guru, bisa bertobat dan akan diajak inabah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kepada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.